Nah, sekarang kita udah langsung di depan kopinya nih. Nah, ini ada kopi apa nih, Pak? Untuk ini? Ini ada kopi luwak liar. Luwak liar. Ini jenis kopi, maaf, daerah kopinya ini dari daerah? Gayo. Gayo. Ini semua Gayo nih? Gayo, kecuali ini ya, Sidikalang. Ini yang lain semua Gayo. Oh, ini semua Gayo. Nah, ini Arabica Gayo semua. Oh, gitu. Nah, ini aku mau tanya nih, Mbak. Untuk ini ada Arabica ya. Ini grade 1, grade 2 sama grade 3 ini apa ini bedanya, Mbak? Ini kan semuanya Gayo nih. Gue juga gitu. Arabica grade 1. Nah, dia itu dimulai dari specialty. Specialty ini sesuai standar SCA. Dia ini kualitas ekspor dengan cacat fisik kurang dari 3%. Di bawahnya dia ada grade 1. Grade 1 ini sudah nggak bisa ekspor. Cacat fisik 3% ke atas. Grade 2 makin rendah lagi, grade 3 lebih rendah lagi. Oh, makin tinggi grade-nya semakin rendah ya kualitasnya? Iya, semakin rendah. Sebenarnya ini bahasanya saya yang bikin sih. Oh. Tapi emang ada grading pada ya? biji-biji kopi. Oh, gitu. Jadi ini sengaja saya nggak sajikan dalam bentuk bubuk supaya pembeli bisa susah mendeskripsikannya ya bedanya. Jadi mereka bisa lihat apa bedanya. Oh iya, gitu. Nah terus kalau ini Piberi ini, wah ini sepertinya unik nih. Piberi ini apa nih bedanya? Kalau yang Piberi ini? Piberi, nah ini emang unik ini. Sebenarnya setiap daerah itu ada bisa memungkinkan punya biji kopi Piberi. Tapi si Piberi ini adalah kopi, sering orang bilang dia itu kopi lanang. Kopi berbiji tunggal. Dia ini termasuk kopi anomali, kelainan ya. Sebenarnya dia itu kelainan, tapi ternyata dari kelainannya dia itu memiliki karakter yang positif, menyenangkan, sehingga akhirnya dia laku di pasaran dan diminati orang. Banyak orang suka sekali Piberi. Jadi Piberi ini adalah buah kopi yang berbiji tunggal. Sebenarnya kalau kayak ini Longberry ini walaupun orang sering bilang dia ini King Gayo. King Gayo itu bijinya besar, panjang, makanya dia dibilang Longberry. Walaupun besar, dia bijinya tuh tetap 2. Dalam satu buah ceri kopi, dia punya 2 biji. Kalau Piberi ini, makanya dibilang kopi tunggal, hanya 1. Walaupun bijinya kecil, tapi dia cuma punya 1 biji. Dan rasanya otomatis kaya akan nutrisi. Aromanya juga lebih ngumpul ke dia semua gitu ya. Kalau mau dilihat ini ya. Boleh aku coba lihat nih. Mau lihat ya. Bijinya kecil. Sebentar, kurang banyak. Bijinya kecil. Tapi kalau dicium secara aroma dia jauh lebih kaya daripada Arabica yang lain. Banget aromanya ya. Ya. Dan ini satu pohon kopi pasti ada menghasilkan biji kopi Piberi ini, tapi nggak banyak. Satu pohon itu paling banyak hanya bisa menghasilkan nggak lebih dari 10%. Sedikit sekali. Jadi sangat sedikit. Sementara peminatnya banyak. Jadi ini sortirnya itu manual. Yaitu menentukan harga biaya produksi ya. Sortirnya ini manual, jadi sudah barangnya nggak mungkin kalau orang punya banyak Piberi sekian ton. Berarti ini termasuk jarang juga ya, langka juga ya? Itu termasuk langka sih. Tapi setiap daerah akan mempunyai Piberi. Cuma kalau ini yang saya punya kan Piberi Gayo. Misalnya ada di Jawa Arabica. Setiap pohon pasti menghasilkan Piberi, cuma rasanya pasti beda daerah beda. Ya, pasti dia tidak bisa menghasilkan banyak. Ini unik. Uniknya langka juga ya. Orang ini disebut anomali. Oke ya, nah ini dari sekian banyak jenis Gayo. Nah ini tadi kita sudah bahas ya. Ini apa bedanya sekilas saja, karena kalau kita bahas semua nih kan banyak sekali. Ini belum yang di sini juga banyak jenisnya. Tapi mungkin aku tertarik dengan Piberi ini ya, karena tadi mungkin dari satu pohon aja yang menghasilkan 10%. Iya, kurang dari 10%. Makanya. Nah, ini aku boleh coba Piberi deh ya, mungkin ya. Boleh. Karena Piberi ini
unik sebetulnya. Boleh, mau dicoba? Oke. Mungkin aku akan ambil Piberry untuk kita lanjutkan ke proses giling untuk menjadi bubuk gitu ya. Oke, let's check it out. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di mesin grinder. Nah, tadi Masnya udah pilih biji kopi Piberry untuk dicoba dengan metode seduhnya alanya Mas ini sendiri di rumahnya. Sekarang kita akan gilingkan kopinya sesuai ukuran dan green size yang diinginkan oleh Mas ini. Mau cium aromanya? Aromanya juga menusuk ya. Harum itu. Kopinya khas banget ya. Lalu selanjutnya kita kemas ya. Setelah ngomong-ngomong masalah nyeduh nih Mbak, ini kan sudah sudah digiling ya, sudah aku bawa, nanti aku bawa pulang. Ini anjuran menyeduhnya seperti apa nih? Boleh nggak? Oh, Menyeduh boleh seperti apa anjurannya? sebenarnya cara menyeduh kopi itu metodenya ada banyak ya. Tapi ini tadi Masnya minta digilingkan halus. Untuk halus ini bisa paling cocok untuk kopi tubruk ya. Kopi tubruk. Kalau untuk suhu air jangan sampai 100 derajat. 97 boleh lah. Mendekati 96, mendidih ya? iya. Kalau nggak punya termometer boleh ditunggu sebentar setelah airnya mendidih. Karena kopi walaupun kena air gitu, bersentuhan dengan air, dia bisa gosong. Walaupun air, dia bisa gosong. Jadi aroma-aroma yang kita jaga di dalam setiap proses dari panen sampai roasting akan mengaruh. Kalau suhu airnya tidak tepat, aromanya nanti hanya akan ada tinggal asap. Oh, fatal Jadi ya. aroma-aroma bunga, buah-buahannya akan juga tetap bisa hilang di tangan si penyeduh kopi. Jadi tergantung targetnya, ingin aroma yang seperti apa. Kalau kopi tubruk, ya biasanya 97-96 derajat, jangan sampai 100. Ini langsung ke proses seal ya. Oke, Seal. sudah siap dikemas. Oke, Wah, sudah ini jadi. ya, sudah jadi ya. Wah, ini mantap banget ini ya. Ini langsung dari Nyonya Manis nih, kopi Gayo Piberry. Wah, ini penasaran juga nih rasanya seperti apa ya. Selamat Pengen mencoba. Wah, ya, terima kasih banyak nih ya untuk Nyonya Manis sudah berbagi ilmu mengenai kopi. Ya, ini salah satunya itu kopi Gayo yang spesial ya. Sebelum kita tutup nih, ada sosial medianya atau kontaknya supaya kita semuanya bisa melihat. Ada. Ya, apa nih? Kita boleh di follow Instagram kita di Gayo Nyonya Manis Gayo Roastery. Nyonya Instagramnya Manis ya, Gayo. mungkin nanti bisa dilihat di bawah ini. Wah, ini ya. Nomor teleponnya juga ada. Kalau Facebooknya juga sama, Nyonya Manis, kopi Gayo Nyonya Manis. Nah, merek kita tuh teman-teman Nyonya Manis, tolong diingat, Nyonya Manis, karena Nyonya kopi Manis. Gayo ada banyak ya. Oh iya. Merek kita Nyonya Manis. Oke, itu ya. Jadi untuk sobat-sobat Jaya yang udah nonton nih, jangan lupa mampir ya ke sosial medianya Nyonya Manis. Nah, mungkin sekian episode kita pada pembahasan kopi di Nyonya Manis kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton video kita yang lainnya juga. See you on the next video.